Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, langsung saja. Kami di sini dari kelompok 6. Saya Binatika Ismi Kumilah, kemudian teman saya Nurul Amalia dan teman saya Rahmah Wayu Nur Laila. Di sini kami bertiga akan menyampaikan isyarat gaya gravitasi di dalam Al-Qur'an. Nah, sebelum kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai gravitasi, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu gaya gravitasi. Kita ketahui bahwa di dunia ini atau di bumi ini pasti banyak fenomena alam yang terjadi, yang mana hal itu sangat lazim atau sangat sering sekali kita temui. Seperti halnya, kenapa kok barang yang jatuh itu jatuhnya ke tanah, kenapa kok nggak melayang? Kenapa kok dia jatuhnya ke pusat bumi? Kenapa kok dia nggak naik ke luar angkasa? Nah, hal tersebut selama bertahun-tahun belum ditemukan oleh siapapun dan belum ada alasannya. Kemudian seorang fisikawan ternama yakni Isaac Newton, beliau mengemukakan hal tersebut. Nah, menurutnya hal tersebut terjadi karena adanya gaya gravitasi. Beliau terinspirasi dari sebuah apel yang jatuh. Pada saat itu beliau berpikir, kenapa kok apel itu jatuhnya ke bawah, kenapa kok dia tidak melayang ke atas. Nah, untuk itu beliau terus berpikir dan terus mencari apa itu jawabannya, kenapa kok dia bisa begitu. Kemudian beliau menemukan sebuah gaya yang mana itu yang membuat hal tersebut terjadi, yakni gaya gravitasi. Nah, untuk gaya gravitasi sendiri pengertiannya adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Nah, gaya tarik-menarik ini menyebabkan ketertarikan satu sama lain, sehingga sesuatu hal atau misalnya barang tadi yang jatuh itu, dia itu jatuhnya ke bawah soalnya tertarik oleh inti bumi. Sehingga hal ini juga terjadi pada alam semesta, tidak hanya pada bumi saja, yakni seluruh alam semesta. Seperti halnya seluruh alam semesta di dunia ini dapat seperti halnya di alam semesta ini gaya gravitasi juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa, termasuk satelit buatan manusia. Nah, untuk gaya gravitasi sendiri ini kita ketahui bahwa massa bumi ini sangat besar, sehingga dia itu menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar pula, sehingga yang mana dapat makhluk hidup, daratan, lautan itu tetap berada pada tempatnya karena terdapat gaya gravitasi yang besar itu tadi. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya gravitasi ini telah menjadikan matahari sebagai pusat tata surya dan juga membuat manusia itu bisa berdiri di atas tanah, membuat air sungai mengalir ke laut dan air hujan turun ke bumi, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia. Gravitasi membentuk tulang dan badan bumi agar tetap kokoh. Gravitasi hadir untuk mengatur atmosfer seperti di lautan dan di daratan. Nah, jadi kesimpulannya gaya gravitasi ini sangat penting sekali untuk kehidupan manusia di muka bumi. Nah, tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui bahwa Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan gaya gravitasi sendiri dalam Al-Qur'an, yang mana nanti akan dibahas oleh Nur Amalia. Nah, untuk sekarang saya akan melanjutkan mengenai gaya gravitasi, yang mana kaitannya gaya gravitasi dalam wawasan sains. Nah, sebelum membahas mengenai gaya gravitasi, kita membahas mengenai gaya sentral terlebih dahulu. Nah, apa sih gaya sentral itu? Gaya sentral sendiri adalah gaya gravitasi yang mana ini sebuah gaya yang dari penerapan gaya gravitasi, yang mana ini gaya yang menjadikan gerak planet ketika mengorbit matahari dan satelit atau bulan ketika mengorbit bumi itu mengalami gaya yang berarah pusat orbitnya, dan gaya itu disebut gaya sentral. Nah, jadi gaya sentral ini
juga berkaitan dengan gaya gravitasi. Gaya sentral itu membuat bumi atau matahari itu sebagai pusat atau pusat orbit gerak planet, sedangkan bulan itu ketika mengorbit bumi mengalami gaya yang berpusat pada orbitnya, yakni bumi itu sendiri. Nah, jika kita ketahui bahwa ini merupakan penerapan dari gaya gravitasi, yang mana gaya sentral ini terfokus pada alam semesta, yakni planet dan bumi, sedangkan tuh gaya gravitasi ini cakupannya luas. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gaya gravitasi sendiri. Dalam Isaac Newton mengatakan di dalam bukunya bahwa ini disebut hukum gravitasi umum Newton, yang berbunyi, jika sebuah benda berada di dekat benda lain, maka benda mengalami gaya tarikan oleh benda lain. Besar gaya tarikan itu sebanding dengan hasil kali massa dari kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini merupakan hukum gravitasi umum Newton yang ditetapkan oleh Newton dalam bukunya yang berjudul Principia. Nah, untuk dari hukum ini sendiri itu melahirkan atau memunculkan rumus yang mana ini bisa untuk memperhitungkan gaya gravitasi yang ada di alam semesta. Nah, rumus tersebut terangkum dalam suatu rumus yang mana F sama dengan G M kali M per R kuadrat. F di sini adalah gaya gravitasi, gaya itu sendiri. Terus G adalah ketetapan gravitasi, yang mana ini disebut ketetapan Cavendish yang senilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, ini kemudian M di sini adalah massa dari benda satu, kemudian M sendiri itu massa dari benda dua, kemudian dibagi R kuadrat. R di sini adalah jarak. Nah, ini adalah rumus yang dipakai Newton untuk menghitung besar gaya yang dialami oleh benda yang mengalami gaya gravitasi. Nah, dengan gaya inilah yang menjadikan semua benda yang ada di seluruh penjuru langit berjalan dengan teratur dan seimbang. Tentu saja tidak terlepas dari pengaturan yang sangat teliti dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena alam ini sudah termaktub dalam ayat Al-Qur'an, yang mana ayat Al-Qur'an ini akan dijelaskan oleh Nurul Amalia. Oke, melanjutkan pembahasan tentang gaya gravitasi menurut ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan membahas gaya gravitasi dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, di sini kami menemukan 3 ayat Al-Qur'an yang mengandung isyarat gravitasi di alam semesta ini. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 59, kemudian surat Maryam ayat 25, dan surat Al-Hajj ayat 65. Dan untuk lebih mendalami ayat ini, kami menggunakan 2 kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dilalil Quran. Langsung saja, yang pertama yakni surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang terjemahannya, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun di kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah dan yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata.
Nah, Said Kutub dalam ayat ini mengatakan bahwasanya Allah menggambarkan begitu luas dan menyeluruhnya ilmunya. Allah mengetahui apapun yang ada di bumi ini. Tidak ada satu kejadian pun yang tersembunyi darinya. Bahkan sehelai daun pun tidak akan jatuh tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Profesor Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar, beliau menerangkan ini dengan proses pergantian musim, bahwasanya ketika musim gugur, daun-daun di pohon itu akan jatuh. Nah, segitu banyaknya daun, manusia itu tidak akan mengetahui kemana jatuhnya daun itu. Nah, Allah sendiri itu yang tahu kemana daun-daun itu jatuh. Kemudian lanjut pada surat Maryam ayat 25 yang berbunyi wa huzzi ilaika bijiz'in nahlatin tusatik alaihi rutoban janiyya, yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Menurut tafsir Fidlalil Quran atau menurut Said Kutub, bahwasanya di sini itu menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada Maryam, di mana ketika Maryam itu merasa kebingungan, Allah memberikan petunjuk ke Maryam agar menggoyangkan pohon kurma tempatnya bersandar. Nah, hingga ketika pohon kurma ini digoyangkan, maka kurma-kurma yang masak itu akan jatuh ke arah Maryam. Buah kurma ini bisa dimakan Maryam sebagai penolongnya ketika beliau ini merasa lelah setelah melahirkan Nabi Isa. Nah, sedangkan menurut tafsir Al-Azhar atau menurut Hamka, bahwasanya ayat ini tuh menunjukkan petunjuk buat kita semua umat manusia, bahwasanya kita itu harus senantiasa berusaha. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada Maryam, memberikan pertolongan kepada Maryam, Allah menyuruhnya untuk menggoyangkan pohon kurma, menggoyangkannya dahulu sehingga buahnya jatuh. Maka ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kita itu harus berusaha terlebih dahulu, tidak hanya diam dan menunggu, tapi berusaha. Terakhir, isyarat gaya gravitasi yang ada di alam semesta ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro annallaha sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idnih innallaha binnasi laraufur rahim, yang artinya, yang terjemahannya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Nah, menurut Said Kutub, di sini menjelaskan tentang salah satu bentuk kekuasaan Allah, bahwasanya Allah mengatur hukum-hukum dan sistem di alam semesta, yakni bintang-bintang dan planet itu tidak jatuh dan tetap dalam posisinya. Itu adalah bentuk kuasa Allah. Sedangkan menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, disebutkan bahwasanya Allah menahan langit agar tidak jatuh ke bumi itu merupakan anugerah untuk bumi, anugerah untuk makhluk di bumi, karena ketika Allah tidak menahan benda-benda langit dan membiarkannya jatuh, maka kehidupan di bumi ini juga akan kacau, akan berakhir tentunya. Nah, demikian ayat-ayat yang kami temukan yang menurut kami itu mengandung isyarat gravitasi yang sudah dijelaskan
menurut ilmu pengetahuan yang sekarang ini kami temukan dalam Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, di sini dipertanyakan mengenai berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa yang memiliki massa sebesar 40 kg dan yang kedua, seorang siswi bermassa 30 kg dengan jarak antar keduanya sejauh 2 meter. Dan di sini kita menggunakan konstanta gravitasi umum, yakni 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Oke, dalam penyelesaiannya kita menggunakan rumus F sama dengan konstanta gravitasi atau G dikalikan dengan massa 1, yakni massa siswa, dan yang kedua massa yang kedua yakni massa siswi, dan dibagi dengan jarak antar keduanya atau sama dengan R kuadrat. Lalu kemudian kita masukkan angka-angka yang telah kita miliki sebelumnya. Yang tadi konstanta gravitasi sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 kita kalikan dengan massa siswa sebesar senilai 40 kg dan massa siswi 30 kg per atau kita bagi dengan jaraknya yakni 2 pangkat 2. Dan di atas kita memiliki 40 dan 30 yang memiliki, artinya kita memiliki 2 nol di sana yang setara dengan 100. Kita bisa kurangkan pada min 11 yang terdapat pada konstanta gravitasi sehingga konstanta gravitasi nantinya akan menjadi 6,67 kali 10 pangkat min 9. Dan yang tadi angka 4 di atas bisa kita coret dengan angka 4 di bawah hasil dari pangkat 2 jarak tadi. Hasilnya sekarang tertinggal 3 dikali 6,67 dikali 10 pangkat min 9 yang hasilnya sama dengan 20,01 dikali 10 pangkat minus 9. Dan di situ kemudian kita dapatkan hasilnya sama dengan 2 dikali 10 ya, untuk menghilangkan koma. Dan hasil berikutnya kita peroleh hasilnya sebesar 2 kali 10 kali 10 pangkat min 9 plus 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 Newton. Kemudian di soal yang kedua masih berkaitan dengan mempertanyakan besar gravitasi suatu benda. Di sini kita memiliki massa bumi yang diketahui seberat 5,97 kali 10 pangkat 24 kg dan massa bulan seberat 7,35 kali 10 pangkat 22 kg dengan jarak pusat bumi dan pusat bulan atau R diketahui sejauh 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Dan sama konstanta gravitasi umum sama dengan yang sebelumnya. Dan yang dipertanyakan di sini adalah besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Cara penyelesaiannya sama seperti tadi rumus sebelumnya, kita gunakan F sama dengan konstanta gravitasi G dikalikan massa 1 atau massa bumi dikali massa bulan dibagi dengan jarak antara pusat bumi dan pusat bulan. Dan di sini langsung kita masukkan nilai-nilainya, yakni F sama dengan 6,67 sebagai konstanta gravitasi umum, 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Kemudian kita kalikan dengan 43,88 kali 10 pangkat 46, hasil dari penjumlahan massa dari kedua benda.
Kemudian kita bagi dengan 14,7 dikalikan 10 pangkat 16. Kemudian kita hasilkan F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Kita kalikan dengan hasil perhitungan yang sebelumnya. Kita hasilkan sebesar 2,98 dikali 10 pangkat 30. Oke, dan setelahnya kita kalikan antara jumlah yang pertama dengan yang kedua. Kita peroleh hasilnya F sebesar 19,87 dikali 10 pangkat 19 Newton. Dan hasil akhirnya kita peroleh 1,9 dikali 10 pangkat 20 Newton. Dan di soal yang terakhir, kita akan mencari tahu mengenai, dengan kita ketahui bahwa di sini terdapat dua buah planet A yang bermassa 4,10 pangkat 15 kg dan planet B bermassa 6,10 pangkat 15 kg. Yang keduanya terpisah sejauh 10,16 km. Dan yang ditanyakan di sini di antara kedua planet A dan B, di sini terdapat planet C, yang planet C ini mengalami gaya gravitasi 0. Dan yang dipertanyakan adalah letak planet C. Di mana letak planet C ketika mengalami gravitasi 0 tersebut? Dan di sini kita ketahui bahwa gravitasi planet C tadi adalah sama dengan 0, gravitasi planet A sama dengan gravitasi yang dimiliki oleh planet B. Dan jarak antara planet A dan planet B itu sejauh 10,10 pangkat 6 km. Dan yang ditanyakan adalah berapa jarak antara planet A ke planet C untuk menghasilkan gravitasi 0. Penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus perbandingan. Yang pertama, gravitasi atau konstanta gravitasi G dikalikan dengan massa planet A dibagi dengan jarak atau R A C kuadrat sama dengan G dikalikan massa planet B dibagi jarak atau R antara planet B dan C kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, ya, yakni massa. Oke, sebelum kita masukkan angka-angkanya, kita temukan di situ bahwasanya di situ kita bisa mencoret gravitasi pada persamaan pertama dan gravitasi pada persamaan yang kedua. Dan kemudian konstanta gravitasi di masing-masing perbandingan sudah kita hilangkan. Yang kemudian kita dapatkan MA atau massa planet A dibagi dengan Rx kuadrat, permisalan antara X di sini kita gunakan permisalan antara jarak planet A ke planet C, jadi Rx kuadrat sama dengan massa planet B dibagi dengan 10,10 pangkat 6 dikurangi dengan RAC, atau kita misalkan dengan X pangkat 2. Yang kemudian kita masukkan perhitungannya. Kita ketahui tadi MA bahwasanya sebesar 4,10 pangkat 15 kita bagikan dengan X kuadrat sama dengan 16,10 pangkat 15 dibagi dengan 10,10 pangkat 6 min X, kita pangkatkan 2. Dan kemudian di sini kita bisa coret angka-angka yang sama di persamaan yang pertama dan dengan persamaan yang kedua. Kita coret 10 pangkat 15 di persamaan pertama dengan 10 pangkat 15 di persamaan yang kedua. Dan kita pindahkan posisinya sehingga menjadi 4/16 sama dengan X kuadrat per 10,10 pangkat 6 min X, kita pangkatkan 2. Kemudian kita akarkan masing-masing persamaan hingga hasilnya menjadi 2/4 sama dengan X per 10,10 pangkat 6 min X. Dan kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 sama dengan X per 10
pangkat 6 min X. Dan kita kalikan silang hingga hasilnya menjadi 2X sama dengan 10,10 pangkat 6 min X. Dan kita pindahkan min X yang ada pada persamaan kedua ke persamaan yang pertama hingga menjadi 3X sama dengan 10,10 pangkat 6. Dan hasilnya X sama dengan 3,33,10 pangkat 6 km. Jadi kesimpulannya, planet C dapat mengalami gravitasi 0 ketika letak planet C ke A memiliki letak sejauh 3,3 dikali 10 pangkat 6 km. Baiklah, dari contoh-contoh yang telah tersebutkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya gaya gravitasi sebagaimana yang disebutkan dalam isyaratnya dalam Al-Quran juga, bahwa gravitasi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, dengan adanya gaya gravitasi dapat menjaga kestabilan kehidupan yang ada di bumi. Dan dengan adanya gravitasi pula, planet-planet tetap pada orbitnya. Dan bulan juga seperti itu, akan tetap berada pada orbitnya. Serta menjaga satelit buatan agar berada pada orbitnya. Dengan menerapkan prinsip gravitasi, letak planet seperti pada contoh soal yang ketiga, bahwasanya akan ada letak suatu planet atau letak suatu benda pada jarak tertentu mengalami gravitasi 0 yang tidak menyebabkan dia jatuh ke pusat bumi. Sekian dan terima kasih mengenai gaya gravitasi yang bisa kami paparkan dari kelompok 6. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.